Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak dengan Ibu pada pagi hari ini. Bagaimana keadaan kalian? Masih tetap sehat, masih tetap semangat, dan harus selalu bahagia, ya? Anak-anakku sekalian yang soleh, solehah, yang cantik, yang cakep, mari pada pagi hari ini kita akan belajar tentang IPA. Kelanjutan materi yang kemarin, yaitu penyesuaian tumbuhan terhadap lingkungannya. Ya, kenapa sih tumbuhan itu harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya, anak-anak? Yang pertama, agar mudah menyesuaikan diri dengan tempat tinggalnya. Tanaman itu tempat tinggalnya bermacam-macam. Ada yang di darat, ada yang di air, ada yang di laut, ada yang di air tawar, dan macam-macam. Sehingga dengan kondisi yang begitu, tanaman harus bisa cepat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang kedua, bermanfaat untuk kelangsungan hidupnya. Kalau dia tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya, maka dia akan mati, ya. Tiga, melindungi diri dari musuh. Nanti akan Ibu jelaskan bagaimana maksudnya. Yang keempat, untuk melestarikan keturunannya. Kalau dia bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dia tetap hidup, maka dia akan tetap bisa melestarikan keturunannya, tidak akan punah, tidak akan mati. Ya, kita lanjutkan materi berikutnya. Nah, tanaman apa saja yang ada menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Anak-anak bisa lihat di bukumu. Banyak sekali di bukumu disebutkan tanaman-tanaman yang bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, pada pagi hari ini Ibu tidak akan membahas tanaman yang ada di buku, tapi Ibu akan menambahi tanaman-tanaman apa saja yang bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tentu saja selain yang ada di buku. Dari buku nanti kalian bisa pelajari sendiri, bisa belajar sendiri di rumah, ya. Ibu akan menambah yang pertama adalah tanaman bunga mawar. Kalian tentu sudah tahu tanaman bunga mawar. Ada mawar merah, ada mawar putih, ya kan? Nah, tanaman mawar itu salah satu cirinya apa, anak-anak? Tanaman mawar itu mempunyai duri. Makanya hati-hati kalau memetik bunga mawar. Lah, duri itu untuk apa, anak-anak? Duri itu digunakan untuk melindungi diri dari musuh. Ya, manusia juga bisa. Kadang kita kalau memetik mawar sesuka hati. Nah, kalau tidak hati-hati maka akan terkena duri. Nah, itu maksudnya duri pada mawar untuk melindungi diri dari musuh. Ya. Yang kedua di gambarmu itu ada tanaman kaktus. Nah, siapa yang pernah melihat tanaman kaktus? Pasti kalian semua sudah melihat. Di penjual tanaman itu banyak sekali juga, iya kan? Nah, anak-anak, tanaman kaktus itu sebetulnya tumbuh di gurun pasir atau di tanah yang kadar airnya sedikit. Makanya kalau kalian menanam tanaman kaktus di rumah, tidak boleh setiap hari disiram. Kenapa? Karena kaktus itu tanaman gurun, tanaman di tanah kering. Kalau sering disiram maka dia akan busuk dan mati. Ya, kalian lihat di gambar itu, anak-anak. Itu tanaman kaktus itu ada apanya? Ada duri, ya kan? Kalau kita sentuh kadang kita, aduh, kena durinya, ya kan? Nah, itu sebetulnya apa? Duri, Bu, kayak seperti tanaman mawar tadi? Tidak. Ya, kaktus itu hidupnya di tanah kering, sehingga di tanah-tanah yang sering jarang hujan. Nah, karena jarang hujan, maka tanaman kaktus itu menyerap air, kemudian disimpan di batangnya. Makanya batang pohon kaktus itu biasanya basah, ya kan, tebal. Nah, itu fungsinya untuk menyimpan air, cadangan air yang akan digunakan untuk berfotosintesis. Nah,
Karena kaktus itu hidup di tanah yang kering, tanah yang tandus, maka daunnya itu dibentuk seperti duri. Untuk apa? Agar menghemat pengeluaran air. Ya. Nah, jadi kaktus itu bukan duri, tapi daun dari kaktus yang berbentuk duri. Tujuannya itu untuk menghemat fotosintesis atau menghemat pengeluaran air, agar kaktus itu tetap mempunyai cadangan menyimpan air. Jelas ya? Kita lanjutkan. Kantong semar. Kelihatannya Ibu kemarin sudah menjelaskan ya keunikan tanaman kantong semar ya. Masih ingat? Pinter. Kantong semar. Ya, kita lanjutkan dengan bunga teratai. Bunga teratai itu salah satu tanaman yang hidup di mana? Di air. Nah, karena teratai hidup di air, maka teratai itu mempunyai daun yang sangat lebar dan tipis. Untuk apa, Bu? Nah, daun yang sangat lebar dan tipis itu bisa digunakan teratai agar tetap mengapung di atas air. Selain itu juga daun yang lebar itu bisa untuk mempercepat fotosintesis. Nah, kita tahu akar teratai itu ada di bawah air, ada di dalam air. Maka agar teratai itu tetap bisa mengapung, bisa tetap bernafas, maka di batang di bawah bunga itu ada batang berongga. Kopong cara Jawane lho, berongga. Nah, rongga-rongga itulah digunakan untuk menyalurkan oksigen agar teratai tersebut tetap bisa hidup. Oke, lanjutnya putri malu. Kalian mesti pernah melihat putri malu. Kalau di semak-semak belukar itu saja itu banyak sekali ada tanaman putri malu. Nah, dilihat di gambar itu, kalau putri malu itu disentuh, maka putri malu itu akan mengatup. Itu salah satu cirinya. Kenapa begitu, Bu? Ya agar tidak diserang oleh musuh. Gitu. Lanjut. Kemudian terakhir bunga bangkai atau orang menyebutnya bunga rafflesia. Kenapa dinamakan bunga bangkai, Bu? Ya, karena bunga rafflesia itu kalau sudah mekar itu bau busuk sekali. Kenapa bau busuk, Bu? Iya, bau busuk itu digunakan agar menarik perhatian serangga. Hampir mirip dengan kantong semar. Kalau kalian lihat di foto itu ada bunga bangkai yang sudah mekar. Bunga bangkai itu tinggi sekali, besar sekali. Bisa setinggi manusia dewasa loh. Iya kan? Nah, itu bunga bangkai. Bunga bangkai itu berasal dari Bengkulu. Oke? Tapi beberapa saat yang lalu Ibu pernah menyaksikan juga bunga bangkai bisa mekar di belakang di SMP 2. Tapi ya seperti itu, karena banyak yang melihat, banyak yang pegang, akhirnya menjadi mati. Ya, kita lanjutkan lagi. Enceng gondok. Kalian pasti semua sudah pernah lihat enceng gondok. Ada di mana? Ada di sungai, ada di danau. Itu banyak sekali enceng gondok. Enceng gondok itu banyak sekali digunakan orang sebagai kerajinan. Batangnya itu saja diambil, daunnya dipotong, akarnya dipotong, kemudian batangnya diambil, terus dikeringkan sampai betul-betul kering. Setelah itu kemudian dianyam, bisa menjadi kursi, bisa menjadi meja, bisa menjadi sandal, sepatu, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Nah, enceng gondok itu kenapa bisa hidup di air? Intinya enceng gondok itu sama dengan bunga teratai yang tadi Ibu jelaskan. Jelas? Terakhir adalah tanaman bakau. Kalian bisa lihat di mana tanaman bakau?
Ada di tepi pantai. Di Morosari ada, di Pantai Moro ada. Nah, pohon bako yang kalian lihat di atas itu, di gambar itu akarnya ada di atas. Kenapa, Nak? Kok akarnya ada kelihatan di atas? Agar pohon bako itu bisa tegak berdiri kalau diterpang oleh ombak laut yang sangat besar. Apa tujuannya pohon bako itu, Bu? Pohon bako itu berguna untuk menahan agar tidak terjadi abrasi atau pengikisan pantai. Jelas? Iya, itu materi IPA pagi hari ini. Terus kita lanjutkan dengan materi bahasa Indonesia. Nah, peran tokoh-tokoh yang berjasa saat proklamasi. Yang pertama tentu saja Presiden pertama Indonesia. Siapa? Pinter, Insinyur Soekarno. Beliau lahir tanggal 6 Juni 1901 dan meninggal pada tanggal 21 Juni 1970. Sudah lama ya. Nah, apa peran Presiden Soekarno terhadap proklamasi? Yang pertama, Presiden Soekarno itu sebagai penyusun konsep dari teks proklamasi. Yang kedua, Presiden Soekarno juga menandatangani dari teks proklamasi. Terakhir tentu saja yang sering kita dengar, Presiden Soekarno itu membacakan teks proklamasi saat proklamasi dibacakan. Oke. Kemudian kedua ada Dr. Andes Muhammad Hatta. Siapa beliau? Beliau adalah Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Dr. Andes Muhammad Hatta lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 dan meninggal pada tanggal 14 Maret 1980. Apa peran beliau pada proklamasi? Sama dengan Presiden Soekarno, Muhammad Hatta juga sebagai penyusun konsep dan beliau juga menandatangani teks proklamasi bersama dengan Presiden Soekarno. Iya. Yang terakhir adalah Mr. Ahmad Soebardjo. Mr. Ahmad Soebardjo itu salah seorang penduduk Jepang, tapi beliau sangat antusias dengan Indonesia. Maka beliau pun ikut menyusun konsep dari teks proklamasi. Ya. Mr. Ahmad Soebardjo itu lahir pada tanggal 23 Maret 1896 dan meninggal pada tanggal 15 Desember 1978. Iya, anak-anak, itu materi kita pada pagi hari ini. Ibu harap di kondisi seperti ini kita tetap semangat, tetap kuat, tetap rajin belajar agar pelajaran tidak tertinggal. Ya, masih ingat pesan Ibu? Selalu ada di rumah, tetap ada di rumah, aktivitas di rumah. Kalau tidak perlu sekali, tidak usah keluar rumah. Kalau toh harus keluar rumah, jangan lupa memakai masker, jaga jarak, dan jangan mendekati kerumunan. Oke? Semangat belajar anak-anak. Sekali lagi, Ibu amat kangen dengan kalian. Insya Allah kita berdoa bersama-sama agar pandemi ini cepat selesai, sehingga kita dapat belajar kembali bersama-sama di kelas dengan penuh keceriaan dan penuh kebanggaan. Oke? Sekali lagi terima kasih. Sudah sekian, selamat belajar. Dan Ibu tetap berharap kalian belajar dengan baik. Oke? Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.